Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Lesmana Channel. Kali ini admin akan berbagi video tentang pembahasan soal-soal P3K berkaitan dengan materi pembagian harta warisan atau ilmu waris atau ilmu faraid. Dan semoga video yang disampaikan bisa bermanfaat bagi semuanya. Amin. Dan sebelum admin menyampaikan beberapa materi, yang belum subscribe, ya silahkan klik tombol subscribe-nya. Subscribe itu bantu orang itu adalah ibadah. Oke, langsung saja kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Salah satu asas dalam hukum Islam adalah hifzul mal. Artinya adalah A. Melindungi agama, B. Melindungi diri atau nyawa, C. Melindungi harta atau properti, D. Melindungi kehormatan, E. Melindungi pasangan. Jawaban yang paling tepat adalah C. Melindungi harta atau properti. Pertanyaan yang kedua. Ilmu yang digunakan untuk mengetahui orang-orang yang berhak menerima atau orang yang tidak dapat warisan, kadar yang diterima oleh tiap-tiap ahli waris, dan cara pembagiannya disebut A. Ilmu nahu, B. Ilmu sorob, C. Ilmu falak, D. Ilmu faraid, E. Ulumul Quran. Tentu saja jawaban yang paling tepat adalah D. Ilmu faraid. Ilmu faraid ini adalah ilmu yang digunakan untuk mengetahui orang-orang yang berhak menerima, orang yang tidak dapat warisan, kadarnya berapa, dan cara pembagiannya seperti apa. Kemudian soal yang nomor 3. Salah satu asas kewarisan adalah ijbari. Hal ini mengandung maksud A. Harta waris sebelum dibagikan kepada ahli waris harus sudah dilaksanakan utang atau wasiatnya. B. Perpindahan harta seseorang kepada orang lain. C. Perpindahan bagian-bagian ahli waris sudah ditentukan oleh pewaris pada masa hidupnya. D. Pembagian warisan harus sesuai antara hak dan kewajiban serta kebutuhan masing-masing ahli waris. E. Dasar kewarisan harus didasarkan pada adanya tolong-menolong antara ahli waris. Salah satu asas kewarisan adalah ijbari. Ijbari itu artinya adalah harta waris sebelum dibagikan kepada ahli waris harusnya sudah dilaksanakan pembayaran utang atau wasiatnya terlebih dahulu. Maka jawaban yang paling tepat adalah A. Berikutnya pertanyaan nomor 4. Jika seorang perempuan meninggal dan ahli waris dari pihak laki-laki hidup semua, maka yang mendapat harta pusaka dari mereka hanya 3 orang saja, yaitu A. Bapak, ibu, dan suami, B. Bapak, ibu, dan anak laki-laki, C. Bapak, anak laki-laki, dan anak perempuan, D. Bapak, anak laki-laki, dan suami, E. Bapak, anak laki-laki, dan saudara laki-laki. Jawaban yang paling tepat adalah D. Ketika seorang perempuan meninggal dunia dan dia sudah bersuami dan juga punya anak, dan artinya semua ahli waris pihak laki-laki itu hidup semua, maka yang mendapatkan harta warisan yang paling utama adalah bapak, anak laki-lakinya, dan suaminya. Nomor 5. Ahli waris yang mendapat 1/4 bagian dari harta warisan adalah A. Seorang anak perempuan bila bersama-sama dengan
asibnya. B. Istri bila mewarisi tidak bersama-sama dengan far'un waris. C. 2 orang anak perempuan. D. Saudara perempuan seibu sebapak. E. Ibu jika bersama-sama dengan almarhum. Jawaban yang paling tepat adalah B. Maka yang mendapat 1/4 bagian dari harta warisan itu adalah istri bila mewarisi tidak bersama-sama dengan far'un waris atau tidak bersama dengan anak. Jadi kalau tidak bersama dengan anak atau istri tersebut tidak memiliki anak, maka dia mendapatkan 1/4 bagian dari harta warisan suaminya yang meninggal. Dan jika memiliki anak, maka seorang istri ini mendapatkan 1/8. Untuk lebih jelasnya kita bisa melihat tabel zawil furud atau ahli waris yang kadar bagian warisannya sudah ditetapkan dalam Al-Quran, yaitu ditetapkan dalam surat An-Nisa ayat 11 dan juga ayat 12. Di dalam ayat 11 ini ayatnya dijelaskan bahwa siapa-siapa saja yang mendapatkan warisan, mendapatnya berapa bagian, ini dijelaskan semua. Dan dari kedua ayat ini kita bisa simpulkan dalam sebuah tabel bahwa ini adalah bagian-bagiannya. Ya, misalkan suami mendapatkan 1/2 bagian jika istri yang meninggal tidak mempunyai anak. Kemudian yang mendapatkan 1/2 bagian lagi yaitu seorang anak perempuan. Kemudian seorang cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara perempuan sekandung atau sebapak. Dan kemudian untuk yang mendapatkan 1/4 yaitu suami, jika seorang istri yang meninggalkan anak atau memiliki anak. Jadi kalau ada anak mendapatkan 1/4, kalau tidak ada anak maka suami itu dapat 1/2. Nah kemudian kalau istri ketika tidak ada anak maka dapat 1/4. Kalau memiliki anak maka mendapatkan 1/8. Dan mungkin untuk menghafal tabel ini pun kita masih agak kesulitan. Maka agar lebih mudah, admin pada kesempatan ini langsung ke sebuah studi kasus. Ya, kita belajar dengan studi kasus sehingga akan lebih mudah dipahami dan lebih mudah dimengerti. Ya, kita langsung saja belajar dengan suatu studi kasus ya. Ini dimulai kasus yang lebih tidak detail ya, dan ini hanya ada beberapa ahli waris. Nah, contoh misalkan ini dari istri dulu ya, ketika istri meninggal dunia. Jadi misalkan seorang istri meninggal dunia ya, dan meninggalkan ahli waris yaitu bapak dan suami saja. Maka yang pertama kita tentukan dulu suami. Nah, suami mendapatkan berapa? Di sini suami mendapatkan 1/2 bagian dari harta istrinya. Kenapa dapat bagian 1/2? Karena tidak memiliki anak. Nah, kemudian bapak mendapatkan berapa? Nah, bapak di sini atau ayah dari istrinya ini ya, atau ayah dari yang meninggal ini, dia mendapatkan sisa dari hartanya, atau disebutnya adalah asobah. Nah, mendapatkan sisa, seluruh sisa hartanya. Setelah diberikan 1/2 untuk suaminya, maka sisanya ini untuk asobah yaitu bapak. Nah, kemudian kasus yang kedua ya. Ini mesti yang simpel dulu ya. Ketika misalkan seorang perempuan meninggal ya, atau istri, kemudian memiliki ahli waris suami dan saudara laki-lakinya atau saudara laki-laki dari yang meninggal ini. Nah, maka yang mendapatkan warisan pertama suami, yaitu mendapatkan 1/2 juga. Kenapa 1/2? Karena tidak ada anaknya ya, tidak memiliki anak. Nah, kemudian saudara laki-lakinya mendapatkan berapa? Sama, saudara laki-laki juga ini adalah
asobah. Ya. Mungkin nanti di kesempatan part kedua ya, admin akan menyampaikan tabel asobah, siapa saja yang menjadi asobah atau mendapatkan sisa harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia. Nah, meskipun dibilangnya sisa, ini jumlahnya juga banyak ya, tergantung harta yang ditinggalkan tentunya. Nah, kemudian studi kasus yang ketiga langsung saja. Nah, ini lagi ya, lebih kompleks lagi. Ada 3 ahli waris di sini. Misalkan istri meninggal dunia dan meninggalkan 3 ahli waris, yaitu ada suami, ada bapak atau ayahnya, dan saudara laki-lakinya. Maka kita hitung dari suami dulu ya. Suami tentunya ini mendapatkan setengah ya, karena tidak ada anak. Kemudian saudara laki-laki. Nah, di sini saudara laki-laki tidak mendapatkan. Kenapa tidak mendapatkan? Karena termasuk mahjub atau termahjub atau tertutupi. Tertutupi oleh siapa? Oleh ayahnya atau bapaknya dari yang meninggal ini. Nah, maka di sini bapak menjadi asobah ya, atau mendapatkan sisa. Kalau misalkan hartanya itu 1 miliar misalkan ya, maka setengahnya 500 juta untuk suaminya dan sisanya ya untuk bapaknya. Nah, kemudian langsung ke studi kasus yang berikutnya. Nah, ini mulai ada anak ya. Di sini misalkan istri meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris, ada suami, ada bapak, ada anak laki-laki. Maka yang pertama kita sampaikan di sini, suami mendapatkan 1/4. Nah, kenapa 1/4? Karena ada anak laki-laki. Nah, kemudian bapak ya di sini yang biasanya asobah ini tidak lagi menjadi asobah. Kenapa? Karena ada anak. Nah, anak yang menjadi asobah atau mendapatkan sisa. Dan bapak mendapatkan berapa? Nah, di sini bapak atau ayahnya itu mendapatkan 1/6. Nah, maka sisanya itu ini untuk anaknya. Bisa dibagikan kepada suami, bapak, sisanya semuanya untuk anak laki-lakinya. Atau disebut dengan asobah ya, binafsih. Untuk mendapatkan sisa. Untuk cara penghitungannya, contoh soal hitung-hitungan, nanti kalau misalkan hartanya sekian, ini dapat berapa. Insya Allah nanti admin akan menjelaskan di part kedua. Ya. Nah, kemudian studi kasus yang kelima. Ya. Misalkan di sini lebih banyak lagi ahli warisnya. Ya. Misalkan istri meninggal, kemudian meninggalkan ahli waris ada bapak, suami, anak laki-laki dan saudara. Nah, kita hitung mulai dari suaminya ya. Suami tentunya mendapatkan 1/4 karena ada anak laki-laki. Kemudian saudara. Nah, tentunya saudaranya ini saudara dari istri yang meninggal ini termahjub ya, atau tertutupi. Tertutupi oleh siapa? Di sini ada anak, ada ayahnya ya, sehingga saudara ini termahjub. Nah, kemudian untuk bapak berapa? Untuk bapak juga di sini berarti 1/6. Dan anak laki-lakinya ini sisanya ya, atau asobah. Nah, kemudian studi kasus yang berikutnya ya, yaitu ini semakin kompleks lagi ya. Ada 3 anak di sini. Nah, misalkan ini seorang istri meninggal dunia, ada suami, ada bapak, dan anaknya ada 3. Maka yang pertama di sini suami seperti biasa mendapatkan 1/4 bagian karena ada anaknya. Kemudian bapak atau ayah mendapatkan 1/6 dari bagian harta warisannya. Dan ketiga anak laki-laki ini adalah asobah ya, atau mendapatkan sisa seluruh harta dari ibunya, dan itu dibagi rata karena ini laki-laki semua.
Kemudian langsung saja ke studi kasus yang berikutnya. Nah, di sini ada anak perempuan. Nah, maka ketika ada anak perempuan juga sama, misalkan ini istri meninggal dunia, maka suami dapat 1/4 ya. Mendapatkan 1/4. Kemudian ayah juga 1/6. Nah, dan kemudian untuk anak perempuan, apakah ini disebut asobah lagi? Untuk anak perempuan tidak disebut asobah. Nah, maka sesuai dengan surat An-Nisa ayat 11 tadi, bahwa ketika ada anak perempuan seorang, maka anak perempuan ini mendapatkan setengah dari bagian harta yang ditinggalkan oleh ibunya. Nah, kemudian sisanya kemana? Nah, sisanya ini ke anaknya. Ya, ini kan pasti ada sisa ya, 1/4, 1/6, setengah, ini pasti ada sisa. Sisanya ini untuk anak perempuannya. Nah, jadi meskipun di sini dapatnya setengah, di Al-Quran dikatakan setengah, dan ini mendapatkan sisanya juga. Ini sesuai dengan surat An-Nisa ayat 11, bahwa ketika ada satu orang anak perempuan dapat setengah. Kemudian studi kasus yang berikutnya. Ini mungkin yang terakhir dulu ya di part 1 ini. Nah, ketika ada suami, ayah, dan juga ada anak perempuannya 2 ya. Misalkan ini istri meninggal dunia, maka suami ya tetap dapat 1/4 ya karena ada anak. Ayah mendapat 1/8, 1/6 ya. Kemudian anak perempuan ini 2 orang anak perempuan, sesuai dengan surat An-Nisa ayat 11 dikatakan ketika ada 2 anak perempuan itu mendapatkan 2/3. Nah, itu contoh studi kasus biar kita lebih mudah memahami bagian-bagiannya ya yang ditentukan dalam Al-Quran. Nah, untuk cara penghitungannya ya hartanya misalkan ada berapa, kemudian ahli warisnya siapa dan mendapatkan hartanya berapa-berapa, nanti insya Allah admin akan sampaikan di part kedua. Ya, sekian untuk video kali ini. Semoga ini bisa bermanfaat dan bisa dipahami. Dan silakan kalau ada yang komen ataupun ada saran, kritik ya demi kebaikan video selanjutnya akan sangat diterima sekali. Sekian untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.